Coba lihat sini. Ini kalau nama perusahaan, ya perusahaan klik. Atau ini PT apa gitu? Nama perusahaan. Atau keren aja bisa itu. Oke, kira-kira nih menurut ke Pak Okta dulu, apa aja sih Pak kira-kira dampak negatif proses pertambangan terhadap lingkungan? Silakan Pak Okta. Air asam tambang. Air asam tambang. Air asam tambang. Terus Ya bisa sama lah, nanti pas dia ngeprint itu semuanya dihapus, tinggal perusahaan aja, nanti tinggal masuk surat. Jangan aja. Kemarin kan salah kirim kan. polusi. Polusi. Terus longsor. Longsor. Ya itu sih Bu, dampak yang saya tahu. Oke, mungkin boleh dibantu Pak Wisnu. Pencemaran udara, pencemaran tanah, kemudian pencemaran lingkungan, perubahan bentang alam, kemudian itu Bu, yang ingat 2 item itu Bu, pencemaran lingkungan dan perubahan bentang alam. Oke. Kalau Pak Titus nih, pertambangan laut, apa saja tuh Pak kira-kira dampaknya terhadap lingkungan? Jadi kalau pertambangan laut tergantung lokasinya Bu. Kalau misal dia tidak ada terumbu karang, pasti nggak mengganggu lingkungan karena sedimentasinya itu kan terus berlangsung. Sedangkan yang ditambang itu cuma 2 meter aja Bu. Kalau di laut maksimal 2 meter. Oh, cuman penggalian maksimal 2 meter? Iya. Kenapa tuh Pak? Ada nggak alasan khusus kenapa harus cuman sedalam 2 meter aja? Supaya ekosistem lautnya tidak rusak, Bu. Kayak ikan gitu tetap masih ada. Jadi bekas tambang pun masih bisa buat mata pencarian nelayan, Bu. Jadi tidak mengganggu nelayan. Karena kita mengambil itu yang paling atas 2 meter. Pak Ronald Malute. Silakan, Bu. Ya Bu, gimana Bu? Kira-kira dampak-dampak lingkungan, dampak-dampak negatif apa saja yang dapat disebabkan oleh pertambangan terhadap lingkungan? Oke Bu, dampak negatifnya itu penurunan kualitas lingkungan dari air, udara, dan tanah Bu. Oke, itu aja. Iya. Itu semuanya lah ya. Iya. Pak Norat Sukoco masih remote kah Pak atau gimana? Oh iya Mbak, ini sudah mulai on. Gimana Pak? Sorry, baru nyambung Mbak. Silakan Pak. Terkait dampak negatif dari pertambangan terhadap lingkungan. Oh, di situ. Kalau di tempat kami itu dampak lingkungan itu dikendalikan ini Mbak. Terutama untuk ini air ya, air limbah, air apa itu kita kelola dulu. Air asam Belum tambang. dialirkan. Ya? Ya gimana Pak? Dilanjut. Ya, limbah air tambang itu kita kelola sebelum dia masuk spesifikasi yang diizinkan, itu tidak dialirkan keluar ini Mbak. Kalau di tempat kami itu untuk penanganan limbah terutama. Itu salah satu aja sih, banyak masih banyak yang lainnya. Oke. Untuk materi terkait perlindungan lingkungan dari hasil pekerjaan pertambangan, yang pertama melaksanakan peraturan perlindungan lingkungan pertambangan di area lingkungan kerjanya, mengidentifikasi potensi dampak terhadap lingkungan hidup di area kerjanya,
melakukan pengelolaan limbah di area kerja. Oke. Untuk dasar hukum atau regulasi peraturan terkait perlindungan lingkungan, yang pertama ada Undang-Undang 4 2009 tentang pertambangan minerba, Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, PP 55 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan minerba, PP 78 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang, PP 27 2012 tentang perizinan lingkungan, PP 101 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, PP 82 2001 tentang pengendalian pencemaran air, Kepmen Pertambangan dan Energi 1211 tahun 1995 tentang pencegahan dan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan pada kegiatan pertambangan umum, Permen ESDM 7 2014 tentang reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan minerba. Nah, sekarang yang terbaru di Permen Kepmen 1827 tahun 2018 di lampiran 3. Nah, itu terkait reklamasi dan pasca tambang. Di lampiran 5. Reklamasi dan pasca tambang. Jadi setiap IUJP dan IUP harus menyediakan yang namanya jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Yang mana itu jaminannya dijadikan seperti deposit ke Bank Indonesia. Misalkan nih, sebelum melakukan yang namanya operasi pertambangan, harus dibuatkan rencana dari mulai praoperasi sampai pasca tambang dan reklamasi 5 tahun pertama. Jadi selama 5 tahun, ketika tidak dibuatkan atau tidak dilakukan yang namanya reklamasi, jaminannya itu akan hangus. Jadi lebih ke seperti itu sih terkait yang namanya jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Deposit di awal berarti ya, Bu? Iya, di awal. Jadi itu ya urusan si pengusaha bagian pertambangan yang mengurus. Bu, mau tanya, Bu. Boleh, silakan Pak. Bu bilang tadi kan dalam jangka 5 tahun, Bu ya, deposit. Ya. Apabila dalam 5 tahun itu IUP tersebut belum ada beroperasi, bagaimana itu, Bu, uang yang kita depositkan? Belum ada beroperasi. Nah, jadi kan IUP itu dikeluarkan setelah semua program sampai dari mulai praoperasi sampai pasca tambang itu sudah rampung. Gitu. Kalau seandainya umpamanya investor untuk menambang itu belum ada umpamanya, Bu. Jadi 5 tahun itu belum ada operasi sama sekali. Tetap hangus ya itu depositnya. Oh, tetap berjalan. Tetap berjalan di hitungan 5 tahun. Oke. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Jadi sebenarnya perundangan terkait perlindungan lingkungan, apalagi ini dalam bidang pertambangan, itu lebih seperti menjaga agar apapun itu bahaya di lingkungan kerja kita tidak sampai mempengaruhi namanya lingkungan hidup. Ketika pun memang sudah ada kontak langsung, nah itu dia perlu dilakukan beberapa pengendalian, reklamasi, seperti itu. Oke, karakteristik kegiatan pertambangan, tahapan yang harus dilalui misalkan mulai dari penyelidikan umum, atau studi kelayakan, eksplorasi, eksploitasi, sampai ke pasca tambang. Sumber daya tak terbarukan atau non-renewable, modal dan teknologi difungsikan sebagai penggerak pembangunan, memberikan efek ganda yang besar, risiko finansial juga yang sangat besar. Nah, kemarin itu makanya dikatakan pertambangan, baik itu minerba maupun migas, itu merupakan kegiatan industri yang padat modal, padat risiko, dan padat teknologi. Beberapa kegiatan pertambangan ada eksplorasi, pembukaan lahan, pengupasan tanah penutup atau soil atas,
penggalian atau ekstraksi bahan tambang, pengoperasian sarana penunjang, pengangkutan atau pengapalan, pengolahan atau pemurnian, penimbunan sampai penghentian atau penutupan kegiatan. Untuk dampak-dampaknya yang pertama ini terjadi perubahan bentang alam, erosi dan sedimentasi, terjadinya air asam tambang, penurunan kualitas udara, getaran di permukaan dan air blast, penurunan kualitas air, perubahan fungsi lahan atau tata guna lahan, penurunan produktivitas lahan dan perubahan pada aspek sosekbud. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Sosial ekonomi budaya itu Ibu ya. Iya, sosekbud, sosial, ekonomi, dan budaya. Kopi lagi, semoga hafal. Gimana, Pak? Kopi Bu, dilanjut. Oke. Oke. Perubahan bentang alam nih, akibat open pit atau pembukaan lahan. Bentang alam di sekitar lokasi tambang, nah seperti ini. Ya, itulah. Ini contoh-contoh kegiatan yang dilakukan tanpa adanya perencanaan akan merusak bentang alam. Biasanya yang paling banyak tanpa perencanaan itu untuk di tambang-tambang rakyat kebanyakan. Tambang-tambang rakyat itu kurang banget untuk bagian perencanaan, pelaksanaan, dan terakhir untuk di pertanggungjawabannya juga. Tambang apa ya Bu itu Bu? Tambang Tambang rakyat. Batu bara juga sih Pak, batu bara. Iya sih. Udah dipesan tunggu sebulan. Oke, Ini erosi. Oke. Pasti kayak gitu ya Bu, kalau bikin apa itu disposal tuh pasti kayak gitu, ada erosi itu loh Bu, susah itu bikinnya. Buat perencanaan reklamasinya Kak Pak? Enggak, itu buat yang slide sebelumnya itu kan ada, itu gambar seperti halnya aliran air itu kan, nah itu susah betul itu buat menanggulangi itu, pasti jadi seperti itu setiap disposal topsoil itu. Ya pasti nih. Iya, pasti seperti itu Bu. Jadi kayak ada retakan di lahannya gitu ya Pak? Itu bukan retakan sih sebenarnya, itu aliran air itu. Aliran air. Iya, hujan itu kan pasti seperti itu. Susah itu menghilangkan. Untuk cara pengendalian ini biasanya seperti apa Pak? Kalau keadaannya seperti ini? Kalau itu ya kita adakan recontouring ulang itu. Kita. Timbun nggak Pak? Iya, enggak sih, cuma di dosing aja pakai doser itu. Di doser, Ya, bukan dengan penimbunan gitu, pemberian material-material padatan. Ya penimbunan diambil dari material yang berada di samping-samping kanan kiri itu, nanti diratakan aja itu kan. Doser. Iya. Karena sebenarnya ketika memang itu hanya tanah-tanah yang lempung, tanah ketika yang kena air itu bakalan lengket, itu susah sih. Cara penanggulangan yang paling tepat ditambahkan material-material padatan atau kasar. Cuman ketika memang kita harus menambahkan itu, budgeting lagi. Budgeting nggak? Enggak, Bu, itu kan area disposal kan, itu disposal yang udah dikasih topsoil. Oke. Mau tanya, Bu. Silakan Pak. Nih saya mau diskusi sama Pak Wisnu nih tentang yang di disposal tuh, mungkin Pak Wisnu ya. Apabila terjadinya air hujan itu Pak Wisnu, yang di disposal pasti akan merembes ke titik terendah itu Pak Wisnu ya. Iya. Jadi air itu akan membawa sisa-sisa dari yang OB yang ada di disposal tadi. Di situ pasti ada pencemaran gitu Pak Wisnu, akan teraliri ke sungai gitu. Apakah di bawah itu dibuat juga seperti sedimen pond atau settling pond? Iya, ada. Kalau dari rencana tambang itu pastinya dari
rekayasa engineering ada dua settling point ya, di bid sama di disposal itu Pak, pasti ada. Jadi langsung dimasukkan seperti tawas gitu Pak Wisnu mungkin ya? Tidak juga, tergantung ya. Itu kalau untuk settling point-nya kan ada beberapa kompartemen itu. Nah, untuk mengurangi cost juga ya pastinya ada penanganan dengan menggunakan tawas atau kapur. Oh gitu ya. Oke Pak Wisnu, makasih. Lanjut Bu. Oke. Terkait reklamasi merupakan pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologinya. Mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologinya untuk pemanfaatan selanjutnya. Sedangkan untuk pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Sasaran reklamasi adalah terciptanya lahan bekas tambang yang kondisinya aman, stabil, dan tidak mudah tererosi, sehingga dapat dimanfaatkan kembali seusai dengan peruntukannya. Perencanaannya harus sesuai dengan tata ruang, harus sudah disiapkan sebelum operasi tambang, program terpadu dengan operasi penambangan, dan dilaksanakan sesegera mungkin. Pelaksanaan reklamasi, persiapan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengelolaan topsoil, dan revegetasi, penanaman kembali. Terkait menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Jadi untuk reklamasi juga harus melihat yang namanya AMDAL. Dengan cara apa? Terdiri dari kerangka acuan RPL dan RKL, Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan juga Rencana Pemantauan Lingkungan. Jadi ketika pun memang sudah dilakukan reklamasi dan pasca tambang, itu ada pemantauan. Sampai program yang, sampai lahan tersebut sekiranya dapat kembali ke fungsi awalnya. Untuk RKL dan RPL ini ada di lampiran 5, Kepmen 1827. Nanti kalau misalkan memang lebih lanjut bisa dilihat di situ aja ya Bapak sekalian. Kerangka acuan atau KA adalah ruang lingkup analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. AMDAL telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak. Ini suara saya kedengaran aja Kak Pak, atau terdistract dengan suara-suara lain? Iya Bu, ada suara asing. Banyak Kak Pak suara asingnya? Iya. Tapi nggak apa-apa Bu, masih bisa bisa terdetek suaranya. Mungkin ya kalau kebanyakan ya ada ibu ya kosong itu kamar Pak. Oke. Untuk rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL adalah upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana atau usaha atau kegiatan pertambangan. Rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan. Nah, biasanya ketika memang proses pertambangan itu harus membuka yang namanya lahan, harus dilakukan yang namanya identifikasi di awal. Sekiranya tempat itu tidak memiliki fauna ataupun flora yang khusus gitu. Flora ataupun fauna yang khusus yang nanti dapat terganggu ekosistemnya.
Kira-kira sampai di situ yang didiskusikan. Yang keluar nanti seperti yang ada di ini ya Bu ya, kisi-kisi di grup itu ya mengenai AAT ini ya. Yang ditanyain sih seperti apa kira-kira dampak negatif proses pertambangan terhadap lingkungan, disebutin 1, 2, 3, 4, 5, 6 berapa, terus bagaimana cara pengendalian yang paling mungkin, misalkan terkait air asam tambang, seperti apa treatment yang harus dilakukan, gitu. Misalkan kalau terkait adanya perubahan bentang alam, dilakukan apa, terkait reklamasi apa yang dilakukan pasca tambang, begitu sih Pak. Ya. Materi ini. Akibat berdampak secara Air asam tambang atau AAT merupakan gabungan atau oksidasi mineral sulfida pada kegiatan pertambangan. Nah, ada 3 unsur di dalamnya nih, mineral sulfida, oksigen, dan air. Jadi prinsip pencegahan atau penanggulangannya yaitu menghilangkan salah satu atau 2 dari unsur pembentuk air asam tambang. Oke, ini dia unsur-unsur yang dapat membentuk air asam tambang. Pirit, arsenopirit, markasit, nah yang ada pirit-piritnya, yang ada it-itnya di belakang. Terus untuk mineral penetral AAT bisa ditambahkan kalsit, CaC2 yang mengandung karbon trioksida. Jadi sama seperti bagaimana cara kita mengikat oksigen, harus ada karbon di dalam, menambahkan yang ada karbon-karbon kayak gitu. Pencegahan AAT ada dengan cara kering, pemisahan dan penimbunan atau pelapisan, sedangkan dengan cara basah, membuat wetland dengan penggenangan. Jadi bagaimana membuat treatment agar si pH dari air asam tambang itu sampai ke pH netral sehingga dapat dialirkan ke lingkungan. pH-nya 6 ke atas ya Bu? pH-nya, pH untuk ya ketika memang di bawah 7 itu kan masih asam. Iya. Yang bagus itu berarti 7 up ya? 7 ke atas. Itu pendekatan hidrologi prinsipnya menjaga agar tidak mengaliri material pirit. Karena ketika tadi sudah terkena yang si pirit-pirit itu akan jadi air asam tambang. Tempatkan timbunan di atas permukaan air tanah, padatkan dan lapisi dengan tanah liat. Membuat parit pengelak atau diversion ditch untuk mengurangi infiltrasi air permukaan. Kalau misalkan dengan cara pelapisan, nah dilapisi dengan tanah liat, bentoid, stabilisasi dari erosi dan penetral akar, bisa juga dengan aspal, ter, semen, plastik film, dan geotekstil. Tapi jarang saya lihat itu kalau ditampung Bu. Jarang yang pakai kering, Iya. Sering yang pakai basah. Iya. Cara basah. Gimana Pak? Mau tanya, mutu air tuh bagaimana sih Bu? Nilai mutu air. Iya. Maksudnya gimana Pak? Sampai bisa dialirkan atau gimana? Sampai bisa dialirkan ataupun dikonsumsi? Biasanya ada, kalau misalkan memang menggunakan terpartis atau terpartis, ada memang mungkin dengan Dinas Lingkungan Hidup yang akan menilai nilai mutu air. Itu sih. Oh gitu ya. Biasanya kalau misalkan dia sudah mencapai 7 ke atas atau mungkin di 6,8 lah, itu sudah bisa dialirin. Ya, udah bisa dirilis. Sudah bisa dibuang ke luar gitu. Iya. Dibuangnya pas hujan Bu, biar nggak ketahuan. Dibuangnya pas hujan. Iya. Atau pas malam hari.
Oke. Atau dengan cara meminimalisasi oksigen. Lapisan dengan lapisan pengkonsumsi oksigen adalah strategi yang baik untuk mengurangi O2. Pemadatan pada saat konstruksi, pemadatan pada permukaan dan lereng bagian luar untuk mengurangi difusi O2. Oke. Ya ini dengan cara-cara kering tadi sih. Jalur difusi oksigen. Oke, ini kalau menggunakan cara basah. Jadi membuat beberapa pond untuk memberikan treatment. Jadi sampai nanti ketika memang ada sedimen-sedimen yang tertinggal di bawah, yang mengambil atau yang bisa membuang limbahnya itu adalah orang LH sih biasanya, orang enviro. Treatment Bu, dibuang jadi tanggul. Kemudian menurut Kepmen 1211 tahun 1995, air tambang harus diolah melalui sarana pengendapan atau pengolahan sebelum dilepas ke perairan umum. Sarana pengendapan atau pengolahan tersebut harus terpelihara dan berfungsi setiap waktu. Tambang hidrolis harus dengan sirkulasi tertutup. Bisa dengan membuat ini untuk oil trap, untuk menampung ceceran minyak atau limbah hidrokarbon dari sarana yang potensial terjadi ceceran minyak. Tailing pond adalah kolam yang dibuat untuk mengendapkan atau menetralkan suatu limbah cair. Sebuah proses pengolahan dengan tujuan mengendapkan mutual partikel. Jadi tujuannya untuk mengendapkan partikel-partikel beratnya. Gitu. Ya. Terus di settling pond dibuat dengan tujuan sebagai sarana proses pengendapan sedimen ataupun partikel halus yang hanyut di bawah media air permukaan sehingga jernih. Kira-kira sampai situ ingin didiskusikan? Oke, terkait kewajiban Kepala Teknik Tambang atau KTT. Yang pertama, menyampaikan laporan kepada Kapit atau Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang terkait pelaksanaan dan pengelolaan pemantauan lingkungan, jumlah pengadaan, penggunaan, penyimpanan, dan persediaan B3, gejala yang berpotensi menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan, berikut upaya penanggulangannya dalam waktu 1x24 jam. Yang kedua, menetapkan tata cara baku untuk penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan pada tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan. Melakukan upaya pencegahan atas kemungkinan perusakan dan pencemaran lingkungan. Melakukan revegetasi sesuai dengan AMDAL atau UKL dan UPL. Membuat peta pengelolaan dan pemantauan lingkungan, memeriksa tailing yang mengandung B3 secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada KPT. Serta pengelolaan lingkungan tambang. Air larian dialirkan dengan baik dan diolah di kolam pengendapan. Air tersebut hanya dialirkan ke perairan umum apabila sudah sesuai dengan baku mutu lingkungan. Kolam pengendap harus dibuat di lokasi yang stabil dan dipelihara dengan baik. Itu dia tugas dari seorang KTT. Kira-kira sampai situ ada yang ingin didiskusikan? Ya Bu, mengenai limbah. Gimana Pak dengan limbah? Gimana Pak? Tadi dengan Pak Wisnu kah? Oke. Kalau tidak ada lagi yang didiskusikan terkait materi pengendalian lingkungan, kita ke materi yang selanjutnya, teknik inspeksi.
Pada monitor nggak, Pak? Pak Okta monitor? Monitor, Bu, monitor. Oke. Monitor, Bu. Oke, tadi ada yang mau menanyakan terkait B3. Iya, tadi mau tanya apa diskoneksi. Oke. Kenapa Pak dengan B3? Iya, tadi saya mau tanya mengenai alur proses mengenai oli ya, mengenai limbah oli. Nah, itu sampai ke saya kan baru tahu itu sekilas aja itu kalau dari teman-teman apa plan dan safety itu untuk sampai ke penjualan gitu kan. Nah, itu kalau boleh meminta penjelasannya mengenai sampai oli itu bisa dijual, disimpan, itu loh. Oke. Kalau oli sisa itu dijual itu sebenarnya lebih ke ada yang namanya apa ya Pak? Kong kali kong di dalam perusahaan itu. Nah sebenarnya kan namanya limbah B3 harus ada treatment khusus. Biasanya kalau misalkan memang tidak ada treatment dari perusahaan akan menggunakan pihak ketiga. Gitu. Tapi biasanya kalau misalkan memang dia akhirnya dijual, ya itu memang ada ini sih apa namanya? Apa ya dibilang terkait kayak gitu menjual sesuatu yang memang ya itulah Pak susah jelasinnya. Bu. Bang, aku Gitu. masukkan, Bang. Oke, silakan Pak Ronald. Sebenarnya untuk menjual oli itu atau bekas dari suatu perusahaan itu dilarang keras. Itu masuk COC. Terus untuk penanganannya, oli yang sudah ditreatment atau masih oil trap itu, nanti untuk airnya kan diolah, airnya dibuang, tapi pada olinya itu dimasukkan ke drum, dikirim ke PPLI. Itu aja sih sebenarnya. Ya, gitu kira-kira Pak. Yeah. Jadi di oil trap tadi itu ya memang ada kayak semacam pon atau kolam. Karena ketika memang ada apa namanya endapan, ada oli dan air, nasi olinya itu apa namanya sedimen-sedimennya itu akan ke bawah turun. Iya, kenapa mereka pakai oil trap? Karena kalau semua dimasukkan ke dalam drum, budget drumnya terlalu banyak, jadi pakai oil trap. Untuk air kan lebih banyak daripada dari olinya itu. Ketika memang oli sisa atau grease sisa itu dijual, itu memang mungkin sudah ke pemasukan lain, gitu sih, pemasukan lain. Dibilang. Kira-kira seperti itu Pak Wisnu. Oh iya Bu. Oke, kita ke teknik inspeksi. Mengenai inspeksi, kita bahas singkat aja ya Pak. Inspeksi itu ada inspeksi pertama dari jenisnya, jenis pertanggungjawaban ada inspeksi internal dan ada inspeksi eksternal. Yang mana yang melakukan inspeksi internal ini adalah tenaga kerja yang memang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan, memiliki sertifikasi kompetensi untuk melakukan inspeksi pada objek-objek tertentu. Misalkan, untuk melakukan inspeksi alat berat adalah seseorang yang memang sudah memiliki sertifikasi, sudah ada pengalaman, sudah ada mendapatkan pendidikan terkait inspeksi alat berat. Terkait inspeksi bidang kelistrikan, seseorang yang sudah memiliki kompetensi dan sertifikasi, dibuktikan dengan sertifikasi electrical inspector, kayak gitu. Terus terkait yang namanya inspeksi eksternal adalah inspeksi yang menggunakan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini adalah perusahaan jasa K3 yang sudah mendapatkan surat keputusan penunjukan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan inspeksi. Oke. Kemudian jenis inspeksi dilihat dari penjadwalan atau perencanaannya, ada inspeksi terencana dan inspeksi tidak terencana. Nah, untuk inspeksi terencana, ya memang sudah dijadwalkan nih, entah itu mingguan, bulanan, triwulan, atau tahunan. Untuk inspeksi tidak terencana adalah inspeksi yang dilakukan ketika kita menemukan adanya kelainan atau secara korektif. Untuk inspeksi ini juga lebih berorientasi kepada objek. Perbedaannya mungkin untuk audit adalah lebih berorientasi kepada suatu sistem
keseluruhan di perusahaan. Sedangkan untuk inspeksi itu lebih kepada satu objek. Misalkan untuk peralatan, untuk alat, untuk material, untuk orangnya, untuk lingkungannya. Jadi hanya pada satu objek tertentu. Kayak gitu. Pak Okta sudah pernah melakukan inspeksi belum, Pak? Untuk inspeksi belum pernah, Bu. P2H gitu, Pak, atau commissioning? Inspeksi commissioning? P2H ya pernah, Bu. P2H pernah. Setiap ketika mengoperasikan unit ya kita P2H dulu, Bu. Oke. Kira-kira ketika melakukan inspeksi apa saja tuh Pak yang dilakukan? Ketika melakukan inspeksi, maksudnya inspeksi kecelakaan kerja di tambang atau bagaimana, Bu? Inspeksi kecelakaan kerja di tambang? Yang kita lakukan itu ketika P2H apa saja tuh Pak yang dilakukan? keliling. Kita pastikan dulu keliling unit untuk pengecekan komponen-komponen yang kita lihat di situ adalah kerusakan, keretakan, kehausan, dan kebocoran. Setelah kita lihat itu, baru kita melihat komponen-komponen yang lain. Jika dirasa sudah aman, kita naik unit dengan melakukan 3 titik tumpuan. Ketika sudah naik ke unit, kita posisikan tempat duduk senyaman mungkin. Setelah itu kita pasang seat belt, terus kita kontak on, klakson 1 kali. Setelah itu kita start. Jika unit sudah hidup, maka kita perhatikan kontrol panel yang ada pada monitor. Ini yang untuk ekskavator, Bu, ya. Kita kita lihat kontrol panel pada monitor. Jika ada indikator yang menyala, kita tahu indikator itu kenapa dia bisa menyala, apa penyebabnya, dan bagaimana cara kita untuk menanggulanginya. Ketika sudah umpamanya aman semua, tidak ada indikator yang menyala, kita ingin mengoperasikan unit, kita klakson 2 kali yang menandakan bahwa unit akan bergerak gitu. Klakson 3 kali untuk menandakan unit mundur gitu. Oke. Kayak apa ya? Penyaluran komunikasi gitu lah dengan siapa tuh Pak? 2 kali dengan semua orang yang ada di situ? Atau dengan unit lain? Itu tanda aja, Bu. Tanda aja, Bu. Iya, tanda. Oke. Tanda bahwa unit bergerak, klakson 2 kali. Tanda unit untuk mundur, klakson 2 kali gitu. Kalau 1 kali nggak ada, Pak? 1 kali untuk menghidupkan. Menyalakan engine. Oh, menyalakan engine. Oke. Ya, sebelum kita menyalakan engine, 1 kali klakson. Oke. Saya sendiri sih kurang paham terkait pengoperasian alat berat. Jadi untuk tahapan melakukan inspeksi, kembali lagi harus ada yang namanya persiapan, ada pelaksanaan, dan terakhir ada pembuatan laporan. Bener nggak, Pak? Kayak gitu nggak? Betul. Oke. Ya. Tujuan inspeksi yang pertama mengidentifikasi kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman, serta menentukan penyebab dasar, melakukan perbaikan, dan bukan untuk mencari kesalahan. Keuntungannya kita dapat melakukan pembetulan atau perbaikan dengan segera, kontak langsung dengan karyawan tanggap terhadap KTA dan TTA, penetapan alat-alat keselamatan yang sesuai, dan meningkatkan kesadaran K3 serta merealisasikan program K3. Terus ingin saya tanyakan, siapa yang berhak melakukan inspeksi? Pak Wisnu, silakan. Inspeksi.
Saya pas belum baca yang ini Bu. Cuman kalau yang ada di lapangan yang inspeksi itu dimulai dari bawah kayak pengawas kepada anggotanya, kemudian ke atasnya lagi dan begitu seterusnya. Kemudian dari owner kepada kontraktor. Nah, itu aja sih kalau yang ada di lapangan. Oke. Exactly, yang melakukan inspeksi adalah pengawas. Ya kembali lagi, tugas dan tanggung jawab seorang pengawas, baik itu pengawas operasional ataupun pengawas teknis, adalah melakukan pemeriksaan, pengujian, dan inspeksi. Mengapa pengawas yang melakukan inspeksi? Yang pertama mempunyai kepentingan pribadi, itulah tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya. Yang kedua, paham terhadap kondisi daerah kerja, paham sifat dan tabiat pekerjanya, dapat kontak langsung dengan pekerja, mengikuti perubahan dan perkembangan, serta dapat melakukan perbaikan dengan segera. Bu, mau tanya lagi, Bu. Oke, silakan Pak Okta. Terkait jawaban yang saya sampaikan tadi, itu termasuk inspeksi kah atau termasuk SOP itu, Bu? Gimana tuh? Yang jawaban saya tadi yang Ibu tanyakan tentang inspeksi itu, Bu. Oh, yang tadi bagaimana mulai dari menghidupkan engine ini itu. Ya, pengecekan unit, apakah unit itu ada kerusakan mulai dari kita keliling, memastikan bahwa unit itu benar-benar ready untuk dioperasikan. Nah, apakah untuk itu termasuk inspeksi? Melakukan inspeksi itu kan juga ada SOP-nya, Pak. Itu. Kita ingin melakukan inspeksi harus ada juga SOP-nya, standar untuk melakukan inspeksi. Itu ketika tadi memang mulai dari ngecek ini, ngecek itu, yaitu SOP standarnya untuk melakukan SOP, inspeksi terhadap pengoperasian alat itu, gitu. Oh iya Bu. Pengecekan dan pengujian harian. Oke, Bu. Oke. Untuk apa-apa saja biasanya yang diinspeksi? Yang pertama itu ada terkait tata papan atau housekeeping. Ini housekeeping. Penetapan, penempatan semua barang-barang dan alat di tempat yang semestinya agar mudah ditemukan dan didapatkan. Terus melakukan pembersihan terhadap kotoran-kotoran atau apapun itu yang dapat mengganggu suatu peralatan ataupun material. Itulah prinsip 5R, rajin, rapi, rawat, ringkas, dan resik. Terus untuk penentuan objek kritis, potensi kerugian, pengalaman perawatan, catatan kerugian, dan semua catatan-catatan terkait objek-objek kritis yang dapat mengakibatkan insiden ataupun eksiden. Gitu. Makanya diharapkan dan diharuskan semua tenaga kerja itu wajib melaporkan baik NIRMIS sekalipun. Untuk apa? Untuk database. Jadi ada data yang dapat dianalisis, yang dapat dapat diolah untuk kita selanjutnya bisa memberikan suatu rekomendasi agar kejadian-kejadian itu tidak terulang kembali. Selanjutnya terkait kondisi fisik yang umum, misalkan terkait pemindahan energi mekanik, misalkan untuk motor, pelindung mesin, pemasangan listrik, tabung gas bertekanan, bahan mudah menyala, exit darurat, alat pemanjat atau tangga, perkakas tangan, material handling, dan lain-lain. Itu diinspek. Terus terkait... Boleh nanya, Bu? Oke, silakan Pak Ronald. Ya Bu, ini ada saya baca kategori inspeksi. Itu ada tanggung jawab inspeksi eksternal dan internal, sama jenis inspeksi tak terencana sama terencana, Bu. Oke. Iya, saya belum paham, Bu. Oke, itu maksudnya yang ini ya. Jadi inspeksi itu, kalau misalkan kita tinjau, dari tanggung jawabnya ada dua. Nah, itu tadi inspeksi internal oleh tenaga kerja, oleh pengawas yang sudah tersertifikasi. Sedangkan untuk eksternal, itu inspeksi yang dilakukan menggunakan PJK 3
bidang inspeksi. Kalau misalkan kita tinjau dari pelaksanaannya ada yang terencana dan tidak terencana. Gitu sih. Untuk inspeksi internal itu bisa dilakukan kapan aja. Dan memang terencana juga nih, misalkan pengawas listrik mau menginspeksi peralatan listrik yang ada, entah itu genset, trafo, atau apapun yang ada di tempat kerja berkaitan dengan listrik, misalkan per 3 bulan sekali. Nah, kalau misalkan memanggil atau mengundang pihak dari luar ataupun inspeksi eksternal, itu per 1 tahun sekali. Ada beberapa ketentuan sih. Untuk alat baru kan itu harus diinspeksi di awal untuk mengeluarkan yang namanya silo. Itu ketika alat baru itu baru datang, itu akan diinspeksi. Selanjutnya 2 tahun pertama setelah alat baru datang, dan untuk keberlanjutannya itu 1 tahun sekali. Kalau menggunakan pihak eksternal untuk memperpanjang silo. Terus Itu untuk yang kaitan terencana, Bu. gimana Pak? Ya, Yang itu yang ketika mau melakukan yang namanya inspeksi internal atau eksternal itu terencana. Yang tidak terencana itu macam gimana ya? Tiba-tiba Yang masuk tidak lapangan terencana, gitu ya? Misalkan lagi P2H nih, terus sebenarnya sudah selalu di-maintain untuk genset misalkan, tetapi tiba-tiba kayak terdengar ada suara-suara aneh, mungkin ada geluduk-geluduk atau apa gitu kan. Ya, itu tergantung seorang pengawas bagaimana mengidentifikasi. Kalau misalkan perlu inspeksi lebih lanjut, pengujian lebih lanjut, nah itu dia yang dinamakan inspeksi tidak terencana. Jadi sebenarnya tidak direncanakan untuk diinspeksi nih alat ini, tapi karena ada kelainan, jadi dilakukan inspeksi sewaktu-waktu, inspeksi sewaktu-waktu. Bu, kalau macam dari hasil inspeksi ternyata ada problem atau trouble begitu, itu nanti masuk kemana, Bu? Nirmis Ya, atau nanti? Laporannya kembali lagi, pengawas itu berhak membuat yang namanya keputusan, mengambil keputusan apakah itu harus dilakukan penjadwalan perbaikan atau seperti apa. Ketika ya itu dijadwalkan kapan gitu untuk perbaikannya. Nanti di form inspeksi itu ada nih temuan X, misalkan temuan. Terus ada direkomendasikan pengendalian awal seperti apa. Dan di kolom selanjutnya ada nanti untuk tindakan lanjut atau perbaikan, penjadwalan dan aktual. Nah, misalkan nih, Pak Ronald menjadwalkan mungkin 3 hari lagi dari setelah inspeksi untuk diperbaiki. Nah, aktualnya kapan? Di situ juga nanti bakalan bisa ditinjau untuk kelanjutannya seperti apa di form inspeksi. Begitu sih Pak Ronald. Iya Bu. Terus yang perlu diinspeksi juga terkait yang namanya pengendalian dan pencegahan kebakaran, sistem alarm dan deteksi kebakaran, kayak smoke detector, head detector, atau flame detector. Sistem penyiramannya seperti apa? Sprinklernya diinspeksi. Kalau misalkan seperti APAR, fire extinguisher, terus fire hydrant itu harus diinspeksi per setahun sekali. Untuk APAR, itu untuk menggunakan yang namanya inspeksi eksternal, 1 tahun sekali. Tetapi kembali lagi untuk internal itu boleh bebas, tergantung kebijakan perusahaan. Boleh sebulan sekali, 3 bulan sekali. Gitu. Bu, boleh nanya? Oke, silakan Pak Ronald. Untuk inspeksi pengendalian pencegahan kebakaran ini, apakah dari pengawas atau dari tim ERT, Bu? Untuk apa? Untuk inspeksi berkala. Inspeksi berkala, sebenarnya untuk ERT juga mengecek, untuk tim damkar juga, ya pengawas juga, tetapi dalam artian di sini kan pengawas yang memang teknis, secara keteknisan, bukan karena misalnya ya pengawas yang memang di bidangnya lah gitu. Bukan misalkan untuk pengawas alat berat itu nggak perlu untuk cek-cek ini, karena kan memang sudah ada job description. Siapa yang melakukan pengecekan terkait kebakaran. Kita ini nanti kalau lulus ini kategori pengawas nggak, Bu? Kalau macam mereka ini pada lulus. Jadi misalkan nih,
Infeksi. Semua peserta ini nanti ikut ujian dan direkomendasikan kompeten untuk menjadi seorang pengawas operasional pertama. Untuk menjadi POP di perusahaan nanti harus tetap ada laporan untuk mengeluarkan nomor registrasi sebagai pengawas operasional di perusahaan. Itu. Ronald. Yo. Terkait evakuasi kebakaran. Nah, biasanya untuk evakuasi kebakaran ada dibuatkan layout. Layout untuk misal nih di kantor atau mungkin di site apa, di apa namanya? Di warehouse misalkan. Jadi harus dibuat layout untuk evakuasi. Di layout itu harus dibuatkan denah di mana ruangan atau posisi saat ini, di mana jalur evakuasi atau pintu darurat terdekat, di mana master point terdekat. Itu dia untuk evakuasi kebakaran. Pemadaman api portable atau APAR. Biasanya untuk APAR ini kalau di inspeksi internal per bulan sekali, 1 bulan sekali harus diinspeksi. Seperti mengecek pressure-nya, pencegahan kebakaran. Nah, ini lebih seperti melakukan drill dril kebakaran. Pengurungan kebakaran ini metode-metode apa yang bisa dilakukan untuk memadamkan kebakaran, cooling, smothering, starvation atau inhibition, pemberitahuan kebakaran, bagaimana sistem alarmnya di sini sih, alarm ataupun sirene kebakaran, pelayanan kebakaran seperti apa, dan peralatan-peralatan kebakaran. Misalkan kalau ada satu ruangan yang terkunci dari dalam, biasanya ada peralatan tambahan, forcible entry tools namanya. Gitu sih. Nah, ada juga inspeksi lingkungan dan kesehatan. Melihat korosi dan material beracun, ventilasi, kebisingan, radiasi, temperatur, penerangan, bahan berbahaya, dan APD. Nah, APD ini sebenarnya harus diinspeksi berkala. Jangan sampai mengganti APD setelah benar-benar rusak dan tidak layak pakai. Oke, untuk tahapan inspeksi ada persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Persiapan mulai dari membuat daftar, menentukan lokasi ataupun menentukan objek yang akan diinspeksi, menentukan tim ataupun orang-orang yang akan ambil bagian dalam inspeksi tersebut, menyiapkan checklist ataupun form inspeksi. Nah, selanjutnya tahap pelaksanaan, melakukan pengamatan total menggunakan kelima indera kita, melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan meraba. Oke. Terus klasifikasi bahaya, kelas A, B, atau C. Kalau misalnya kelas A itu yang cedera ringan, gitu. Terus selanjutnya melakukan yang namanya pelaporan. Nah, untuk pelaporan ini harus ada nomor keluar, ditulis dengan jelas, ada kode-kode, ya secara sistematis penulisan. Kira-kira sampai di situ ada ingin didiskusikan mengenai inspeksi? Bu, saya Bu. Oke, silakan Pak Ronald. Saya kembali di yang lingkungan dan kesehatan, Bu. Oke. Ya, Bu, itu tadi gimana ya tadi, Bu? Kita melakukan inspeksi bagaimana nih? Radiasi gitu ya, Bu? Jadi, untuk lingkungan ini sendiri, bagaimana kita melakukan inspeksinya, yang pasti harus ada pengukuran. Oke. Terkait yang korosi, material beracun, bahan-bahan berbahaya, nah itu kita bisa melihat dari MSDS-nya. Oke, material safety data sheet atau lembar keselamatan data gitu, dari bahan itu. Jadi dari situ ada nanti kayak stiker, apakah bahan ini eksplosif, mudah terbakar, mudah meledak, mudah korosi atau apa. Dan di situ ada di dalam form itu ada satu kolom terkait penanganannya seperti apa. Misalkan untuk bahan yang korosif, nah jangan ditempatkan di ruangan yang lembab.
Nah, jadi seperti ke situ sih kalau misalkan mengenai penanganan terkait inspeksi korosi material beracun atau bahan berbahaya. Jadi kita inspeksi, misalkan sudah ada di MSDS ini tidak bisa berada di tempat yang lembab, ada ventilasi cukup. Ketika kita inspeksi nih lingkungan, bahan itu ada di gudang tapi tidak ada ventilasi yang cukup, tidak ada blower atau apapun. Nah, itu temuan. Jadi kita bisa buat rekomendasi dipindahkan di tempat yang seperti apa. Misalkan untuk lagi bahan yang mudah terbakar, mudah meledak atau mudah terbakar lah, jangan diletakkan di dekat pekerjaan dengan titik api menyala atau api terbuka. Ketika kita inspeksi, ada nih botol gasolin dekat dengan tempat kerja fabrikasi. Nah, itu kemungkinan akan dapat menimbulkan titik api. Itu temuan. Jadi kita bisa buat rekomendasi ke depan seperti apa, pengendalian seperti apa. Terkait kebisingan, radiasi, temperatur, penerangan, itu semua ada ukurannya, pengukuran. Ketika kita melakukan pengukuran, kita bisa bertitik tolak dari Permen 5/2018 tentang K3 lingkungan kerja. Misalkan di kebisingan, ketika kita ukur dengan sound level meter, itu di atas dari 85 desibel, nah berarti setiap tenaga kerja yang memasuki ruangan itu ataupun lingkungan kerja itu harus menggunakan alat pelindung diri, earmuff ataupun earplug. Terkait radiasi, misalkan tempat kerja kita ini yang banyak untuk tambang emas. Nah, radiasinya itu dia ada satu ruangan tempat pemurnian dan pengolahan emas itu, satu ruangan yang radiasi mengion. Ada sinar alfa, beta, omega, dan gamma. Ketika itu memang radiasi mengion, ada APD gitu. khusus. Makanya sama Mas tuh dikejar supaya upload dulu, jangan PDF dulu kan gitu. Nah, kalau gitu lebih lambat. Oke, jadi kalau misalkan untuk ruangan kerja yang memiliki radiasi mengion, jadi ada satu APD khusus nih, coverall, yang memang dapat ngedistract atau meresistansi radiasi itu agar tidak terkena ke tubuh kita. Terkait temperatur, yang direkomendasikan adalah 25 derajat Celcius. Misalkan nih untuk pekerjaan konstruksi di jalan, terpapar sinar matahari bahkan sampai 32-33 derajat Celcius. Nah, itu udah masuk ke suhu ekstrim. Jadi pengendaliannya seperti apa? Bekerja harus ada shift. Terkait penerangan, misalkan pekerjaannya di kantor, akuntan atau mungkin administrasi, itu harus mendapatkan penerangan 300 lux. Dengan apa kita bisa mengukur? Dengan luxiometer. Nah, ketika memang di bawah itu atau di atas itu kita bisa buat rekomendasi. Karena apa nanti risiko yang bisa timbul? Mata lelah. Gitu. Jadi kalau misalkan terkait inspeksi lingkungan, ya bagaimana kita mengukur nilai ambang batas, mengukur apakah masih ada di standar nilai itu atau sudah melebihi. Ketika melebihi berarti perlu ada yang dinamakan pengendalian segera atau pengendalian langsung. Standarnya itu. tadi Standarnya di Permen 5/2018 terkait K3 lingkungan kerja. Nah, di situ ada nilai ambang batas faktor fisika dan kimia. Jadi kalau misalkan suatu perusahaan yang menggunakan bahan kimia tertentu, jadi sudah ada standarnya berapa yang bisa digunakan. Ketika berada di atas itu, biasanya harus memiliki satu petugas K3 kimia. Gitu-gitu sih, lebih ke kayak gitu. Iya, Bu. Di kopi apa orang? Di kopi, Bu. Nah, biasanya untuk lingkungan ini, ya di semua tempat ya paling minimal ada yang namanya ahli hygiene industri. Hygiene industri muda. Itu seminimal-minimalnya lah. Ada hygiene industri muda. Karena kalau misalkan untuk sampai ke ahli K3 lingkungan, agak terlalu panjang prosesnya. Dari ahli muda, media utama, baru bisa ambil yang ahli K3 lingkungan kerja. Oke, kira-kira sampai di situ ada yang ingin didiskusikan lagi. Ini mengenai gambar-gambar temuan saat inspeksi. Misalkan nih ini. Secara housekeeping saja sudah salah, sudah tidak pada tempatnya. Terus ini nah housekeeping.
Terus ini mengenai bahan-bahan sisa apa ini cairan-cairan. Kalau misalkan ada tumpahan atau ceceran ini harus seperti apa penanganannya? Biasa menggunakan pasir atau absorben atau apa namanya? Abu kayu gitu. Serbuk gergaji, Bu. Serbuk gergaji, nah itu serbuk-serbuk gitu. Misalkan ini juga terkait housekeeping juga ini penempatan ini aparnya tidak sesuai dengan posisi, masa di sini apar. Apar itu harus pada posisi yang mudah terlihat, jauh dari tumpukan-tumpukan, jauh, pokoknya tidak ada halangan. Oke, kira-kira sampai situ ada yang didiskusikan atau yang ditanyakan mengenai teknik inspeksi? Di laporan inspeksi harus ditulis dengan jelas, ada nomor temuan yang berurutan, klasifikasi temuan atau bahaya, spasinya cukup, mencakup temuan terakhir, dan laporan tindak lanjut ke KTT. Kira-kira ada lagi yang didiskusikan mengenai teknik inspeksi? Kalau tidak ada, kita ke investigasi kecelakaan. Boleh bertanya nggak saya ini kepada bapak-bapak sekalian? Pernahkah di tempat kerja bapak-bapak sekalian terjadi namanya kecelakaan kerja ataupun kecelakaan tambang? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Silakan ke Pak Okta dulu, Pak. Di-sharing, Pak. Maksudnya diceritakan nggak, Bu? Iya, Pak. Atau saya sebutkan jenis ininya, jenis kecelakaan tambangnya? Bu, Gimana, Pak? Oke. cuman menyebutkan jenis kecelakaan tambang yang pernah di perusahaan saya atau bagaimana? Menyebutkan kecelakaan kerjanya seperti apa dan kemarin investigasinya seperti apa? Pernah di tempat pit sedang aktivitas produksi or. Di situ ada unit ADT yang selesai loading mau mengarah ke area Eto. Sebelum sampai di Eto masih di area pit. Jadi vessel dari unit ADT ini terbalik, Bu. Terbalik, cuman vesselnya aja sih yang terbalik, tapi kabin tetap di posisi yang normal gitu, Bu. Tidak miring. Jadi di situ nirmis berarti apa? Kenapa? Tidak ada. Gimana? Jadi penyebab dari ADT ini terbalik vesselnya sebelah kanan karena posisi yang dilalui ADT ini berlobang di posisi tayar sebelah kanannya, Bu. Jadi terlalu miring dan akhirnya rebah vessel. Oke. Terus hasil investigasinya seperti apa, Pak? Penyebab dasarnya? Penyebab dasar dari kecelakaan itu yang pertama
operator dari ADT itu kurang memperhatikan jalan yang dilalui ADT atau unit tersebut, sehingga unit melalui jalan yang tidak rata dan menyebabkan rebah di sebelah kanan. Jadi itu sih penyebab dasarnya, Bu. Oke, berarti di kurangnya, bukan kurang sih, tidak mengikuti, kurang patuh lah ya gitu. Tidak sadar dengan K3 atau mungkin tidak mengikuti prosedur kerja, ada penyebab dasarnya. Oke, kalau Pak Wisnu, silakan Pak. Oh iya Bu, pernah terjadi yaitu tabrakan antara doser dengan DT, call getting. Nah, yaitu saat kemudian yang kita lakukan adalah saat itu stop operasional yang ada di seputaran tempat kejadian, kemudian melihat langsung apakah manpower bagaimana keadaannya. Nah, saat itu keadaannya tidak apa-apa, jadi langsung kita amankan untuk operatornya, kita amankan. Kemudian di TKP tempat kejadiannya kita lakukan isolasi, tidak memindahkan, tidak merubah apa itu namanya dia, merubah tempat kejadian, kemudian menginformasikan kepada petugas safety, informasikan, kemudian mengambil data. Setelah itu, jika segera mengambil data dan sudah diperbolehkan untuk mengevakuasi, kita evakuasi unit. Kemudian setelah itu, setelah operator, kita minta informasi awal, barulah selanjutnya melakukan investigasi. Itu, Bu. Oke. Pak Titus, masih monitor Kak, Pak? Iya, Bu. Silakan Pak. Mungkin Pak ketika terjadi kecelakaan. Ketika saya ikutin survei untuk mineral logam di Gunung Bawah Laut di Nusa Tenggara Timur, Bu. Jadi kan kita melakukan pengambilan sampel, ada 3. Ada grab sampel, dredging, sama gravity. Itu kita pengambilan sampel di lereng Gunung Bawah Laut, Bu. Nah, untuk pengambilan sampel dengan dredging sendiri kan dia caranya itu seperti dikeruk gitu loh, Bu. Kayak pakai ekskavator. Oh, Ya, ekskavator. nah, ketika dredge dimasukkan ke dalam air, ternyata di lereng gunung bawah lautnya itu nyangkut, Bu. Kapal dimundurin, kapalnya hampir terbalik. Mau nggak mau akhirnya dredgingnya terpaksa dipotong sehingga kita buang, Bu, alatnya, Bu. Dibuang ya alatnya? Iya, dibuang ke laut sampai sekarang. Pak Ronald Malute. Bu, Silakan Pak. ini terkait dengan investigasi, Bu. Tapi saya sebelumnya lari ke kriteria kecelakaan tambang lagi, Bu. 5 itu. Ini kemarin pernah terjadi di Tangguh, itu udah di expansion pertama, itu ada orang Jepang jatuh fatality. Tetapi yang terjadi dia benar-benar jadi dia pekerja tambang, dia mati gara-gara fatality gara-gara naik ke atas ketinggian jatuh. Tetapi bukan pada jam kerja tambang. Kalau jam istirahat itu kerja tambang nggak, Bu? Tidak, kerja tambang itu tidak. Jam istirahat itu tidak jam kerja tambang. Jadi pada jam istirahat beliau naik ke atas tanpa menghimbaukan bariker. Nah, itu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ya. Tapi kembali lagi. Diinvestigasi. Harus diinvestigasi. Mau kecelakaan tambang atau cuman kecelakaan kerja itu tetap harus diinvestigasi. Cuman untuk kategorinya dia nggak akan laporannya. LTI. Gimana, Mas?
kategorinya dia nggak akan LTI. Berarti nggak ada pengurangan jam kerja. Dia tidak LTI, cuman luka-luka ringan. Ya apa namanya, kecelakaan kerja dikatakan LTI atau lost time injury ketika seorang pekerja itu tidak dapat melakukan pekerjaannya seperti semula di atas dari 24 jam. Kalau Nah, misalkan dia sudah apa namanya mendapatkan perawatan lebih dari 24 jam sejak kecelakaan, itu sudah masuk ke zero LTI, sudah ada waktu yang hilang. Gitu. Terus sebenarnya ketika nih misalkan ada beberapa kasus juga di Papua juga kemarin, saya pribadi yang menyaksikan sih, ada kemarin terkait apa namanya diskusi terkait ini kriteria kecelakaan tambang. Jadi ada kasus di Papua sana, di Freeport, seorang pekerja semua kriteria itu masuk. Tetapi sekalinya ketika kita melakukan investigasi, mengambil data bahkan dari dokter ahli ditemukan sekalinya, sebelum sesaat dia tertimpa alat berat, itu dia serangan jantung. sebelumnya? Sesaat sebelum. Jadi kan ketika kita melakukan investigasi, perlu nih juga kita mendapatkan apa namanya rekomendasi, mendapatkan keterangan juga dari dokter ahli yang menangani apa namanya otopsi gitulah, dokter bidang-bidangnya kayak gitu. Nah setelah dilakukan investigasi dapat keterangan dari dokter, sekalinya sesaat sebelum dia terkena apa namanya sebelum dia tertimpa alat berat itu, dia terkena serangan jantung. Nah jadi serangan jantung inilah penyebab utama dia kecelakaan, gitu kan. Jadi tetap dikategorikan sebagai kecelakaan kerja. Nah, jadi sebenarnya terkait investigasi ini agak rumit sih, karena memang perlu bukan hanya penyelidikan data-data atau saksi, apa namanya keterangan saksi ahli ataupun saksi langsung ataupun tidak langsung, kita perlu juga yang namanya keterangan dari tenaga ahli. Nah, apalagi untuk orang-orang yang sudah berumur dengan catatan medis yang mungkin ada lemah jantung. Nah, itu harus tetap ditinjau lagi di situ. Jangan-jangan sesaat sebelum kecelakaan itu dia terkena serangan jantung. Malah serangan jantung ini sebenarnya jadi penyebab dia jatuh atau terjadi kecelakaan. Konteksnya adalah kembali ke kecelakaan kerja. Bu, Gimana, Pak? Bu, ini sistematisnya, Bu. Kalau kriteria kecelakaan tambang dari semua kategorinya itu semuanya masuk, itu otomatis masuk dalam kecelakaan tambang. Iya, Bu. Kalau misalnya itu berpengaruh pada rekor dari HC-nya sendiri, HC board-nya ya, Bu. Iya, pasti berpengaruh terhadap pencapaian performa K3. Itu pasti berpengaruh. Ya. Oke, Bu. Terus kalau misalnya salah satu dari kriteria kecelakaan tambangnya dia tidak ada atau salah satunya tidak ada, dia tidak termasuk dan dia tidak akan terrekord. Semua kecelakaan itu pasti direkod di buku kuning. Perbedaannya adalah ketika itu kecelakaan tambang, orang ESDM turun untuk ikut investigasi langsung. Oh, cuma perbedaannya di SDM doang. Di situ aja perbedaannya. Semua kecelakaan itu tetap harus direkod di buku kuning. Ada buku kuning, buku untuk khusus laporan kecelakaan. Nah, itu perlu dilapor nggak? Meskipun dia tidak dalam kategori tambang, dilapor ke SDM. Tetap perlu dilapor. Ketika memang itu adalah fatality, baik itu nanti setelah diinvestigasi kecelakaan tambang ataupun bukan, tetap harus dilapor oleh KTT ke Kapit, Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang. Berarti apapun kriterianya meskipun cuma satu fatality sama aja tetap dilapor ya, Bu? Tetap dilapor, cuman perbedaannya ketika memang itu kecelakaan tambang, orang SDM turun, harus ada, ya sama-sama tetap harus stop produksi tetap, ya itu sih perbedaannya cuma di situ aja. Oke, Bu.
jelasin singkat aja deh ya. Terkait tahapan investigasi kecelakaan. Yang pertama, persiapan, pembentukan dan penetapan tim investigasi. Seharusnya menurut SOP, di setiap perusahaan itu sudah ada tim investigator. Nah, untuk apabila pun memang tidak ada, biasanya menjadi tim investigasi adalah pengawas. Pengawas, di dalamnya juga ada penanggung jawab area, tetapi bukan pengawas langsung dari si korban ataupun yang terkena dampak. Karena pengawas langsungnya itu akan menjadi saksi langsung ataupun saksi tidak langsung, tergantung saat itu dia di mana. Kalau misalkan saat itu dia berada di posisi yang sama, di tempat yang sama dengan si korban, dia akan menjadi saksi langsung. Kalau tidak, berarti dia akan menjadi saksi tidak langsung. Oke, terus persiapan peralatan ukur dan uji, pengumpulan data dan dokumen, data-data, JSA, semua SOP, kembali lagi ke penyebab dasar kita cari dulu. Terus selanjutnya tahap pelaksanaan. Tim investigasi bersama penanggung jawab area akan menuju lokasi TKP, yang mana saat itu TKP tidak boleh diganggu, tidak boleh dirubah, tidak boleh mendapatkan pengurangan atau penambahan kecuali atas izin KTT. Nah, atas izin KTT pun biasanya hanya untuk keadaan memberikan yang namanya pertolongan pertama. Selanjutnya, tim investigasi melakukan penyelidikan dari lokasi, sarana, prasarana yang terkait. Selanjutnya, tim investigasi melakukan wawancara kepada saksi langsung yang saat itu mendengar, melihat kejadian, dan juga saksi tidak langsung. Saksi tidak langsung ini biasanya bagian, kalau misalnya pengawas yang saat itu tidak berada di situ, pengawas. Atau mungkin bisa melebar ke keluarga. Selanjutnya, tim investigasi bersama dengan saksi melakukan rekonstruksi kejadian, tetapi tetap dalam pengendalian agar tidak terjadi kecelakaan yang serupa. Terus selanjutnya, tim investigasi melakukan analisis penyebab kecelakaan. Entah itu dalam statistik atau hitung-hitungan apa, dan terakhir melakukan yang namanya tindakan koreksi. Biasanya terkait yang namanya pelaksanaan investigasi ini, lebih simpelnya menggunakan 5W1H untuk melakukan analisisnya. What, who, where, when, why, dan how. Menggunakan analisis 5W ditambah 1. Terus setelah melakukan pelaksanaan ataupun setelah melakukan investigasi, tahap terakhir adalah melakukan pelaporan. Mulai dari membuat berita acara, menyampaikan pelaporan kepada KTT, terus sampai terakhir melakukan evaluasi penyelidikan kecelakaan. Kira-kira seperti itu untuk tahapan investigasi. Mau tanya, Bu? Oke, silakan Pak. Ketika terjadinya aksiden di area kerja tambang, dan pada saat itu umpamanya driver DT nih, Bu, dia kecelakaan. Bolehkah kita menolong? Bagaimana SOP-nya kita menolong driver yang lagi membutuhkan pertolongan itu, Bu? Apakah kita harus meminta persetujuan dulu terhadap atasan, ini itu segala macam, sementara harus. atau langsung membantu? Harus. Jadi ketika misalnya nih Pak Okta berada di TKP, gitu kan, terjadi kecelakaan. Tadi DT-nya menabrak sesuatu gitu ya Pak. Mungkin entah stang mobilnya terjepit atau gimana kira-kira? Terjepit lah, dan dia nggak bisa keluar. Gitu. Oke, kejadiannya seperti itu. Yang pertama yang dilakukan adalah pelaporan ke bagian tanggap darurat. Yang pertama harus melapor ke atasannya Bapak, supervisor ke apa? Itu melapor ke situ. Selanjutnya melapor ke bagian tanggap darurat. Karena ketika pun Bapak menilai kondisi saat itu adalah keadaan yang tidak bisa Bapak melakukan pertolongan langsung.
Benar nggak, Pak? Iya, Tidak bisa melakukan pertolongan langsung. Hubungi bagian tanggap darurat, katakan emergency. Saya Okta Fernando menemukan terjadi kecelakaan kerja di site Mangga 2. Seorang driver DT terjepit ini. Kondisi saat ini masih masih sadar diri, masih sadar, tetapi kaki tidak bisa digerakkan ini dan sebagainya macam kondisi saat itu. Silahkan mengirim bantuan sesegera mungkin. Hanya itu yang bisa Bapak lakukan. Sampai bantuan datang, Bapak harus tetap memberikan perhatian atau apa ya dibilang bahasanya. Tetap harus memantau si korban. Gitu. Tidak bisa langsung memberikan pertolongan atau misalkan ditarik nih, jangan. Jangan-jangan ketika Bapak tarik di bagian paha ini kan ada bagian besar, nadi besar, Bapak tarik malah jadi lumpuh atau seperti apa. Untuk menghindari itu sih, jangan sampai ketika kita memberikan pertolongan dengan sembrono, itu malah memperparah keadaan korban. Nah, jadi tetap pertama harus melapor ke atasan, atau kalau misalkan memang itu adalah hal yang sangat urgent, lapor ke KTT langsung, terus lapor ke bagian tanggap darurat untuk memberikan atau mengirimkan bantuan. Seperti itu, Pak. Ya, Bu. Makasih, Bu, penjelasannya. Oke. Kira-kira sampai di situ ada yang ingin didiskusikan? Ya, ini tuh terkait pengertian kecelakaan, pengertian ini sudah pada tahu lah ya. Nah, ini yang kemarin rasio kecelakaan. Dari 1 fatality, ada 10 cedera ringan, ada 30 kerusakan alat, dan ada 600 insiden ataupun near miss. Jadi bagaimana untuk kita mengurangi si 1 ini dari bawah dulu sebenarnya? Mengurangi near miss yang terjadi dengan cara apa? Identifikasi bahaya, pengawasan. Nah, itu bisa mengurang bahkan sampai menurunkan atau menghilangkan si fatality ini. Kalau di tempat kami ada tambah 1 kotak lagi di bawah, Bu. Apa tuh, Pak? Ya, di bawah itu di 600 itu di bawahnya ada pelaporan kayak hazard report. Nah, di situ di bawah itu. Oke, hazard report. Kayak temuan dari KTA, TTA kan setiap kita diberi punya kewajiban membuat pelaporan KTA, TTA setiap harinya minimal 5 itu setiap orang. Oke. Mungkin bisa sih, tapi kembali lagi. Oke, bisa lah itu. Oke. Ini efek domino yang kemarin sudah kita bahas. Kira-kira sampai di situ yang ingin didiskusikan mengenai materi investigasi kecelakaan. Saat ini, Bu, ujian sama asesor itu yang ditanyakan apa, Bu, biasanya, Bu, untuk ini, Bu? Untuk materi ini, ya. Sebutkan 5 kriteria kecelakaan tambang. Terus nanti akan dikasihkan 1 case. Menganalisis apakah itu kecelakaan kerja biasa atau kecelakaan tambang. Oh, iya. Apakah nanti ditanya pakai metode apa enggak, Bu? Enggak. Paling kalau misalkan ketika melakukan investigasi, biasanya pakai metode apa yang paling sering, 5W1H sih. Atau mungkin di fault tree analysis, menggunakan analisis kesalahan pohon. Tapi itu jarang, yang paling sering pakai 5W1H. Ini untuk penggolongan cedera. Ini masih pakai Capman 55. Sama, ringan, berat, dan mati, tapi untuk di Capman 1827/2018 di sini perbedaannya. Ketika pun memang lebih dari 24 jam tetapi fatality, tetap masuk ke mati, cedera golongan mati gitu. Misalkan nih ada seorang tenaga kerja
kejepit ke apa gitu kan. Dirawat nih 3 hari koma, tapi setelah 3 hari dirawat tetap meninggal, tetap masuk ke golongan cedera mati. Kalau dulu lewat dari 24 jam itu masih masuk ke cedera berat. Kira-kira sampai di situ ada yang didiskusikan. Ada Bu. Gimana Pak? Iya, ini aja. Kalau saya pertanyaannya mengenai kategori yang kompeten dan tidak kompeten itu yang seperti apa, Bu? Oke, berarti ini sudah selesai ya. Biar kita lanjut ke itu gitu. Oke, berarti kalau Ya, sudah yang ini. selesai mengenai kategori kompeten ataupun belum kompeten. Untuk itu mutlak adalah keputusan dari asesor. Yang manapun ketika misalkan nih asesor sudah merekomendasikan kompeten, itu tetap harus ada nanti yang namanya rapat komite. Jadi besok itu ujinya metode wawancara. Metode wawancara dan akan direcord. Sebelum itu juga akan ada perekaman terkait pernyataan untuk tidak merekam dan uji kompetensi ini bersifat rahasia. Kayak gitu. Jadi ketika dilakukan yang namanya uji kompetensi, itu akan asesor akan memberikan pertanyaan yang mencakup semua dari unit kompetensi untuk skema POP. Jadi yang pertama ditanyain itu biasanya terkait tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab seorang pengawas operasional pertama, terus cara mengimplementasikannya seperti apa, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang sesuai dengan unit kompetensi untuk skema POP. Kayak gitu ya Pak. Terus mengenai kompeten atau belum kompeten, itu tergantung peserta menjawab. Misalkan nih, masih di pertanyaan pertama aja, peserta itu sudah banyak diam, atau menjawabnya dengan canggung, mungkin bisa dijadwalkan ulang ujinya. Rekomendasi itu kembali lagi merupakan mutlak adalah keputusan dari seorang asesor. Bu, mau nanya Bu. Ya, silakan Pak Ronald. Ya Bu, kembali ke investigasi Bu. Nah itu kan nanti tadi dibilang ada dikasih studi case. Nah studi kasusnya itu nanti kita pakai yang 5W gitu ya Bu. 1H. Kita disuruh buat investigasi enggak Bu? Bukan. Itu lebih seperti misalkan terjadi kecelakaan seorang operator alat berat pada jam kerja ini dikasih satu case, itu masuk kecelakaan kerja atau bukan? Atau kecelakaan tambang. Kalau misalkan kecelakaan tambang kenapa? Ya analisis lah, memang benar-benar terjadi pada jam tambang ini gitu. Enggak yang sampai 5W1H. Nanti kadang ditanyain bagaimana melakukan investigasi, metode apa yang biasa digunakan. Itu tadi 5W1H. Mungkin dengan analisis kesalahan pohon, tetapi itu agak jarang sih digunakan. Bu, mau tanya Bu. Silakan Pak. Besok ujian kompetensinya masih pada jam yang sama Bu ya? Untuk uji kompetensi itu biasa dimulai dari jam 8 WIB sampai 17.00 WIB. Jadi besok itu ada beberapa skema yang akan uji. Jadi ya paling lama malam ini untuk jadwal pastinya kayak gitu Pak. Jadi untuk ini ya Bu, siapa yang pertama diuji kompetensi itu
ditentukan sama Ibu juga kah? Biasanya dari abjad nih, Pak. Ini pesertanya Okta, Ronald, Wisnu, Nono, Titus, dan satu lagi Winarto. Bapak ini pertama, Pak Okta ini yang pertama. Oh, bukan Den, N. N dulu, N. Oh ya, N. Nonot dulu, Okta, terus RST Ronald, Titus, terus Winarto, baru Wisnu. Ya, terakhir ya, Bu. Waduh. Yang tanya sih. Gak usah panik, Pak. Gak usah panik. Nggak usah ini. Jangan sampai panik, karena kalau sudah sempat kena yang namanya panik sindrom, Teori jadi bakalan diam gitu kan, bakalan blank lah gitu. Kalau sudah blank, pertanyaan pertama aja sudah ngadet, pertanyaan kedua apalagi? Efeknya apa? Resikonya apa? Nah, jadwal uji ulang. Dari sekian banyak yang sudah training di tempat Indo Training ini, apakah ada yang pernah tidak lulus, Bu? Yang pernah nggak ada sih ya, belum ada yang belum kompeten. Tetapi misalkan nih hari ini ujian, mungkin ada gangguan ataupun mungkin pesertanya kurang mampu menjawab, akan diberikan waktu 1 minggu ke depan untuk uji ulang. Kalau misalnya dilaksanakan uji kompetensi itu untuk pengeluaran sertifikat itu berapa lama butuhnya, Bu? Oke. Setelah selesai uji kompetensi dan nanti bapak-bapak direkomendasikan kompeten, akan dikeluarkan sementara surat keterangan kompeten. Oh ya. Nah, biasanya untuk sampai keluarnya sertifikat dan lisensi yang asli oleh BNSP itu lebih kurang 2 bulan, lebih kurang. Gitu. Itu pun karena memang saat ini pandemi. Kalau kemarin-kemarin itu 1 bulan aja. Apakah POP ini ada ID card-nya gitu ya, Bu ya? Ada anti lisensinya, Pak. Kembali lagi, ketika pun memang nanti ada lisensi, tetap harus, misalkan nanti Pak Okta, kerja di mana sih, Pak? Bekerja di mana? PT Hilcon Jaya Sakti. Hilcon Jaya Sakti. Nah, misalkan nanti itu sudah keluar, Bapak tetap harus melaporkan untuk diregistrasi. Jadi ada dari perusahaan juga lagi. Kayak keputusan SK bahwa Bapak sebagai pengawas operasional pertama di tempat kerja. Itu gunanya untuk apa? Misalkan nanti setahun ke depan Bapak pengen upgrade jadi POM. Iya, Bu. Biar jadi KTT. 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 Bahkan banyak di Samarinda itu, Pak, KTT yang bahkan belum punya POP sama sekali. Jadi ketika ikut, nggak tahu sih, entah mungkin cuman mengambil nama, numpang nama, atau mungkin seperti apa, nggak tahu. Minimal KTT ini harus ada POP-nya atau plus dengan POM-nya, Bu? Sebenarnya harus ada POM, minimal POM gitu, Pak. Cuman kadang banyak yang tidak ada POP bahkan sama sekali. Jadi ikutnya setelah SK KTT-nya keluar. Nggak tahu sih, mungkin entah diapain kah itu. Ya, Tuhan yang tahu. Ya, Tuhan, hanya Dewa yang tahu. Dia dan Tuhan Jawa Tengah, Bu. Oke. Kemarin kan saya sidang KTT di Jogja, Bu. Oke. Saya belum POP kan. Nah, kita sidang itu terserah itu KTT untuk eksplorasi ataupun untuk produksi. Nah, nanti di situ dari cadangan, terus target per tahun, target per bulan dihitung. Nanti dari dinasnya itu menentukan apakah KTT-nya itu wajib POU, POM, atau POP saja, Bu. Itu nanti dinas yang menentukan. Oke. Iya. Jogja di mana, Bro? Saya buruh aja, Bang. KTT buruh. Nanyanya Jogja di mana? Kok buruh sih jawabannya? Saya bingung Kan ini. belum dapat POP-nya, Bu. Kan masih KTTS sekarang. Iya, masih sementara. Pak Wisnu kan nanyanya
Di Jogja di mana? Oh, Jogjanya mana? Kulon Progo, Pak. Bener nggak Pak Wisnu? Atau saya yang salah dengar? Kerjanya Bujur, mana? Pak. Saya salah dengar berarti. Oke. Apakah kuliah di Jogja atau apa? Ya kalau dari bahasanya sih medok Jawa ya Mas. Iya, Kulon Progo. Jawa Tengah, Pak. Iya, Yang aku punya juga Jawa bandara. Tengah. Oke. Kalau saya pertama jangan susah-susah ya Bu ya. Loh, bukan saya Pak asesornya. Asesornya. Iya, maksudnya Ibu mengajukan ke asesor yang ini jangan dikasih pertanyaan susah-susah sama yang terlalu banyak. Gitu. Harus Okta pakai video nanti atau suara aja, Bu? merayunya. Asesornya nanti menawan kok Pak. Tatapannya itu bisa mengalihkan dunia siapa aja. Belum dites saja muka udah pucat ini Bu. Jangan sampai pucat Pak. Soalnya kalau sudah sampai pucat nanti asesornya merasa dia itu sudah menang di luar sebelum. Kalau pernah menaklukkan wanita ya bisa menaklukkan asesor lah. Iya, tatap aja Pak matanya dalam-dalam asesornya. Pak Okta sebenarnya tanya, asesornya perempuan atau laki-laki? Nah, Iya. cowok asesornya laki-laki. Oh ya Mas Titis dulu di sekolah di Jogja kah? Nanti PM saja, Pak. Oh iya. Oke, kalau tidak ada lagi yang didiskusikan, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Kita bertemu lagi nanti jam 8. Jam 8 Wita ya. 20 Wita untuk pre-assessment. Iya Bu. Oke, baiklah. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat sore. Sudah boleh live. Selamat sore. Live Ibu. Live Pak, bukan live. Live ya. Angel. Nanti cepat di-share Mbak anunya, videonya. Oke, siap Pak Nonot. Iya. Ada suaranya, nggak ada gambarnya Pak Nonot ini. Sibuk seperti Nanti beliau. kaget semen, kalau lihat gambarnya kaget nanti. Dilihatin sudah. Di atap ya. Oke deh kalau gitu Pak. Selamat sore. Sore.